Oke, sebelumnya saya sudah menghadirkan salah satu sosok trader ya, real trader teman-teman ya. Seperti janji saya sebelumnya bahwa happy weekend ini kita akan ngadirin trader-trader yang real trader bukan influencer. Nah, sebelumnya kan dia resign kerja gara-gara, full time trader. Nah, kalau sekarang enggak, jadi kerjanya jalan, tradernya juga jalan. Oke, telah hadir di tengah kita Om Hudi. Halo Halo Om. halo. Oke, mantap nih. Makin seger aja. Iya, alhamdulillah nih. Habis jalan-jalan nih kemarin Loh, ya. kok tahu sih? Update dong Oh pastinya gitu, iya. kan. Iya. Iya. Oke, jadi Om Hudi ini perlu, saya kenalin dulu ya ke teman-teman ya. Om Hudi ini adalah saya lihat cukup aktif trading-nya ya, Om. Ya lumayan Heeh, lah. aktif trading, tapi jangan salah ya, kerja juga masih tetap aktif. Jadi dua-duanya jalan. Nah, menarik ya teman-teman gimana cara nge-manage-nya, gimana mulainya, pokoknya kenapa sampai seperti pokoknya nanti kita akan bahas ya. Oke? Langsung aja Om. Ya, Jadi kita siap. kenalan dulu nih. Om Hudi Siap ini siap. sekarang berarti kegiatan udah berkeluarga ya Om ya? Sudah alhamdulillah udah. Heeh. Istri, 1 istri, 2 anak. 2 anak. Nggak ada rencana untuk Belum. siapa tahu kan banyak Kita nggak anak pernah tahu banyak rezeki anak kan. banyak rezeki. Iya, Iya kan? tapi mungkin 1 aja kali ya. Oke ya. Berarti udah kebayang ya, kepala 3 berarti ya? Iya, kita seumuran lah. Seumuran ya. Itu kepala 3 punya anak sama istri, anak 2 ya. Heeh. Istri, udah pasti kebayang ya pengeluaran bulanannya berarti berapa ya? Iya, benar. Kira-kira ya segituan lah ya lumayan ya. Kalau umur-umur kita udah paham lah, Iya. ya kan? Nah, sekarang kegiatannya berarti apa nih selain trading? Ya kerja seperti masih biasa. Jadi Heeh, kan, kerja di weekday, Senin weekday, sampai Jumat, Sabtu Minggu fokus sama keluarga ya. keluarga, heeh. Jadi, trading ya cuman sebatas di jam-jam tertentu aja. Jadi kita Oke. nggak usah harus mantengin terus tiap menit, tiap detik gitu, aduh pusing banget. Jadi karena udah ada, apa namanya, udah sistem yang ada, Mhm, ya kita enjoy aja jalanin trading-nya, nggak usah dibikin stres sampai mhm. harus pinjol dan segala macam sih, ya jauh-jauh deh kayak gitu. Nah, menarik ya teman-teman. Jadi ternyata bisa ya, Bisa, sambil kerja tapi kita trading juga, iya, itu bisa dilakukan. Nah, bisa. ngomong-ngomong nih Om Budi, dulu kenal trading tahun berapa Om? Saya dulu kalau nggak salah sih tahun 2019, Pak. 2019, Iya, oke kenal berarti trading. sekitar 7 tahunan ya, 7 Iya, tahun yang 7 lalu? tahun yang Mhm, lalu. Jadi kan dulu waktu pas belum ada TikTok segala macam kan kelihatannya, wah gampang ya trading ya mhm cuma mhm, ngikutin sinyal aja. Dulu kan mhm, banyak tuh ada beberapa komunitas-komunitas trading yang bilang bahwasanya, profit sekian persen 1 bulan, sekian persen. Nah itu mhm, kan bagi kita, kok bisa sih dapat 30% atau 40% tiap bulan? heeh. Logika aja kalau sebulan itu dapat 30% kita naruh 100 juta udah 30 juta per Yes, bulan. betul, mhm, Apalagi dulu zaman 2019 UMR-nya kan dulu saya di Tegal ya. Jadi mhm, UMR tuh masih under 2 juta, masih di bawah 2 juta, under dua 2019 juta kalau ya? misalkan dapat 30 juta tiap bulan Wih, gimana tuh rasanya dah. Nah, harus heeh, cuman klik-klik aja tapi eee, dapat 30 juta. heeh, Cuman itu memang mindset yang salah. eee, Mindset yang salah tuh saya akui itu tuh. Dulu waktu sama temen, berpikirnya gampang aja ya, kita tinggal ngikutin aja, si masternya atau heeh, yang, pilotnya bilang sell, kita tinggal sell. heeh, Ketika kita bilang buy, kita tinggal buy. Tapi heeh. ternyata nggak semudah itu. Oh, Ternyata, ada sisi lain yang kita nggak dikasih tahu. heeh, Kayak misalkan dari manajemen resikonya, oke, terus heeh, dari, apa namanya, psikologisnya harus seperti apa. Oh mhm, ternyata ini beda-beda. mhm, Makanya waktu pas itu sempet loss juga kan, oke, mentalnya kena juga, aduh nih gimana gitu. Terus habis itu itu ada di 2019? 2019, habis itu kan dikasih Loss? loss lah, ya lumayan lah, Berapa kira-kira tuh kalau nggak salah total? ya 3.000 sampai 5.000-an lah, Wih lumayan, berarti sekitar lumayan. 80-an juta ya? Iya saat Mhm, itu, saat makanya itu. waktu pas itu, aduh duit segitu lumayan ya kalau misalkan Bukan lumayan lagi, itu banyak banget iya itu. banyak banget, makanya Heeh. aduh itu kan sama istri akhirnya kan cekcok segala macam nih, apa sih bisnis apa sih sekali klik langsung loss-nya segitu gitu kan. Nggak apa-apa ya kita sharing ya. Iya. Itu bisa deposit sampai 80 juta itu kan gede banget ya untuk seorang Wah, apalagi baru tahu trading ya, iya. itu kok bisa seberani itu gitu, gimana ceritanya? Ya sebelum kenal dunia trading kan beberapa kali saya usaha.
Di Oke. dunia kan maksudnya bukan entertainment ya, maksudnya dunia bisnis, di dunia Heeh. entrepreneur, usaha ngitung gitu kan. Oke. Pernah di usaha, real kayak misalkan buka apa namanya, buka toko, usaha ininya, oh kalau toko usaha tuh segini, dapatnya nggak mungkin segini, karena Heeh. kita harus mikirnya biaya operasional, biaya sewa, Heeh. terus, harus ngitung cash flow segala macem. Kalau Mhm. di bisnis trading ini kok enak banget, nggak usah kita sewa Mhm. tempat, nggak usah kita bayar karyawan, Mmm. tinggal fokus di HP aja, kita Mhm. ngikutin instruksinya, dapat Mhm. sekian persen tiap Nah, bulan. heeh. Tapi ternyata nggak semudah itu yang yang diharapkan ternyata, wah ternyata sekali klik aja udah deg-degan gitu. Ini minusnya banyak gitu kan. Wah ini nggak bisa tidur, minus sekian sekian sekian, akhirnya paksa udahlah cut loss aja gitu Eee, kan, loss. Itu cuman, apa namanya, ya sudah, itu kan akhirnya 2019 berhenti dulu setahun 2 tahun, ya apa namanya, nggak kapok sih ya, mungkin kayaknya dari teman-teman yang lain juga mungkin kalau udah kecimpung di dunia ini kayaknya nggak eee, bakal kapok ya, kalau eee, misalkan MC berkali-kali juga kayaknya nggak bakal kapok. Ya saya juga sama mungkin kayak gitu, eee, istilahnya masih penasaran di dunia ini kok orang bisa gitu, heeh. bisa dapat uang atau bisa mencapai financial freedom di dunia trading gitu kan. Mhm. Pernah istilahnya ikut di dunia robot-robotan mungkin di tahun 2000. Pernah ikut juga? Pernah juga ikut Heeh. di dunia robot-robotan. Oh, Ikut apa namanya, robot dulu tuh awal banget, boleh nyebut nggak sih? nggak apa-apa. Dulu kan awal banget tuh kalau nggak salah di Net89 Net ya, itu yang 89. sebagai fondasi kan, Iya, awal-awal banget tuh kalau iya, misalkan koin kan Bitcoin lah, itu Net89 tuh iya, awal banget. iya bener. Wah booming segala macam tuh, saya sih ikut sedikit, terus istilahnya, apa iya sih bener bisa dapat 1% tiap hari gitu Iya, kan, nggak heeh. ngerti tuh masalah Ternyata begituan, ternyata akhirnya scam juga. Scam heeh. juga, ya udahlah memang ternyata ya itulah Berarti waktu. kalau 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 saya lihat ya, Mhm, pada saat memutuskan buka akun ya di, broker, terus deposit mhm. gitu kan ya, itu tuh posisinya sudah tahu ilmunya atau belum ya? Atau hanya ikut aja? Ilmu ada, cuman mungkin kapasitasnya nggak memadai kali ya. Oke. Cuma sebatas tahu aja, terus mikirnya terlalu simpel, Mhm. terus, oh iya ya ternyata ada AI, istilahnya kita bisa tanpa istilahnya Tap duduk diam dapat duit, duit, rasanya gitu kan, iya enak iya, banget kan duduk heeh, diam dapat duit, nggak usah heeh, ngapa-ngapain, nggak usah kerja, nggak usah effort, heeh. dapat 1% tiap hari. Iya, siapa yang nggak mau ya? Siapa yang nggak mau? Pasti Nggak itu, ada yang nggak mau gitu pasti, kan. heeh. Dari situ jalan, terus kan ya berjalan berjalan berjalan, ya ujung-ujungnya scam juga gitu kan. Aduh, ya udahlah, memang belum rezekinya, tapi kok ya tetap penasaran lagi. Salah satu, wasilahnya kan ketemu Kochen itu kan salah satunya di robot-robotan, Heeh walaupun heeh, istilahnya beliau nggak ada sangkut pautnya itu, tapi heeh. salah satu wasilah kan di robot-robotan, Pertama terus kali ketemu pertama ya? kali ketemu, Mhm, itu kan di Bandung pas itu kalau nggak Bandung, salah tuh Traxindo, saya mhm. ikut di hotel mana gitu tahun 2000 berapa ya, Kayaknya di, 2024 apa ya, di Bandung. Ivory kayaknya? Iya itu kalau nggak salah itu pertama kali. Iya, pertama Terus kali. saya itu juga penasaran, dia udah Kochen ah, saya pengen pengen ketemu tuh orangnya kayak gimana kan. Iya, Pas ketemu terus istilahnya, di Bandung saya, oh ternyata bener ya kayak gini gini gini. Nah oke, dari situ mulai kenal Kochen, mulai kenal Traxindo, mulai kenal heeh Pamumu, heeh. terus ya sampai hari ini gitu kita, eee, lanjut gitu trading-nya. Nggak kapok ya? Enggak ada. Oke, nah itu udah sejarah singkatnya kira-kira ya, Om Budi ini mengenal dunia trading dan lumayan ya, bukannya untung malah buntung Bukan. ya. Tapi apa yang membuat Om Budi itu masih, kan udah rugi banyak nih lumayan ya. Ya, Yang pertama trading sendiri sorry pertama tuh trading sendiri berarti ya? iya trading Nah sendiri. habis itu ikut AI ya, AI. AI atau robotan sebenarnya Heeh, ya. Karena, ini perlu dibahas lagi mungkin ya, satu segmen ya, bahwa ada robot trading yang beneran, ada robot trading yang Iya, enggak, itu harus harus tahu heeh, juga ya cara iya bedainnya gimana. iya Nah, eee, tapi nggak menyerah nih. iya. Nah, kira-kira apa yang menguatkan Om Budi tetap lanjut, terutama biasanya nih, Mhm, biasanya Om ya, biasanya yang paling pertama kali mundur tuh istri biasanya. Nah, gimana iya. cara nguatinnya gitu? Kita fight lagi nih di trading gitu. Ya, jadi kan setelah pertemuan itu sama Kochen kan muncul rasa percaya diri lagi, Mhm, muncul rasa percaya diri lagi bahwasanya,
oh nggak seburuk itu loh, di Mhm, dunia market gitu kan. mhm, Terus dari informasi-informasi dari 2019 sampai 2024 pada saat itu, mhm, mulai banyak berbenah, merenung, mengevaluasi, kan sekarang informasi banyak banget ya dari mhm, YouTube, mhm, Instagram, TikTok. Dari situ yang salah tuh apa sih sebenarnya? mhm, Kenapa bisa sampai terjadi seperti itu gitu mhm. kan. Nah, setelah dari ketahuan itu, saya memutuskan untuk ikut kelas privat pas Oke. itu. Nah, kebetulan itu kalau nggak salah di Mall Pascal Pascal, sama ya Pamumu ya. juga kalau nggak Iya salah waktu itu. bener. Dari situ ikut kelas private itu saya nggak ngomong sama istri. Wah, Saya diem-diem aja, terus maksudnya gimana? ya cuman, istilahnya setelah ikut kelas private itu terbuka semua kan istilahnya dari mulai, mindset yang Mindset, betul. bener, terus harus manajemen resiko yang bener seperti apa. Oh ternyata saya selama ini salah, trading Mhm, yang saya jalani tuh harusnya nggak seperti ini. mhm. Nah dari situ, apa namanya, saya nyoba ngikut kelas privat, nggak ngomong-ngomong, terus saya istilahnya Deposit deposit sendiri, nggak ngomong juga? nggak ngomong juga, Waduh, gimana? dengan modal yang minimal gitu Iya kan. iya Nah iya. pas itu minimal terus ya, apa namanya, ya coba dijalanin, kita ngikutin dulu dari awal-awal, apa namanya, petunjuknya, SOP-nya kan semuanya udah baku ya di ini, Mhm, kita ngikutin ngikutin ngikutin, udah mulai pede tuh, tumbuh tuh. mhm. Oh tahu-tahu balik modal ya. Wis, Terus mantap. balik terus Bani ngomong sama istri, "Ini Jadi balik modal dulu baru iya, nah iya. itu teman-temannya laki-laki itu jangan banyak ngomong, buktiin aja. Soalnya kan butuh pembuktian ya kalau perempuan ya, Betul nggak bisa betul. kita ngomong, "Saya bakal bisa menjanjikan," ya nggak Bakal bakal, bakal, bakal belum doang, tentu. belum tentu terjadi. Iya Tapi kalau misalkan saya nyodorin akun, "Nih loh Yang, nih iya, akunnya depositnya sekian sekian heeh, sekian, dapatnya sekian." Oh iya bisa ya heeh. ternyata. Nah dari situ mulai istilahnya mulai Trust trust lagilah ya ke lagi, trading "Oh ya. bisa ya, iya 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 iya." Terus akhirnya ya, "Gimana mau, dilanjut nggak dengan modal yang lebih gede, nonton Mhm, banking," gitu. mhm, Hitung-hitungan sekian sekian udah dijelasin, kita nanti sistem tradingnya seperti ini, heeh, resikonya terukur, terus, mau nggak kalau misalkan, sebagian keuangan nanti kita alihkan ke trading dengan mhm, seperti ini, manajemen yang baik yang seperti ini. Ya akhirnya lanjut gitu kan, lanjut. sampai ya BEP berkali-kali sih. Alhamdulillah, mantap ya tuh kan. Artinya apa? Jadi, mulai sekarang menurut Om Budi nih ya, Ya setelah di posisi yang sekarang lah ya, ya saya lihat kan udah kelihatannya nyaman lah di ya. trading gitu ya. Bisa nggak sih sebenarnya trading itu dijadikan diandalkan ya, diandalkan sebagai sumber income tambahan? Bisa bisa banget, Bisa nggak usah banget ya? tambahan yang jadi utama juga bisa. Waduh. Oke. Ya sebenarnya, bisa atau nggak bisa kan tergantung Mhm. dari pribadi masing-masing ya. Oke. Kita nggak bisa menyamakan dari si A, si B, si Heeh. C. Kadang mentor yang paling ahli sekalipun nggak bisa nyamin muridnya bakal sama-sama berhasil sama gitu. Mhm. Yang penting dari sisi kita trading bener, kita punya rule yang bener, yang Mhm. baku, kita bisa membatasi diri kita, profit berapapun ya kita syukurin aja. Mhm. Nggak harus serta-merta harus satu kali entry dapat Lamborghini Iya. atau tanya, "Wih Lamborghini kamu mereknya apa? Atau warnanya apa ini?" Ya aduh susah itu kalau dibandingin seperti itu, Iya iya. nggak akan bisa selesai-selesai nanti, yang ada Iya. malah boncos terus. Dari pengalaman Om Budi selama trading ya, Ya, 2019 sampai dengan hari ini 2026 ya, udah ya, tahun 2026, sekitar 7 tahun lah ya. ya. Sebenarnya apa yang menurut Om Hudi, perjalanannya ya selama ini tuh, si trading ini bisa buat kita hidup nggak sih gitu ya? Bisa sih nyatanya Heeh, semua tuh bisa. Apapun ya nggak usah ngomongin trading, apapun usahanya, mmm, kalau kita jalanin dengan serius, niat istilahnya baik, mhm. pengen nafkahi anak Nah itu, istri, ya insyaallah semuanya dimudahkan, nggak cuman trading aja. heeh, Apalagi ini ada anak, ada istri yang harus dinafkahi, ya iya, insyaallah nanti ada rezekinya. betul, Tinggal istilahnya kita benerin dulu nih mindset-nya, mindset-nya. jangan mikir yang full margin Ah, dulu. itu, Itu mah bisa nggak? Bisa, cuman kalau misalkan baru awam, baru pemula, kita benerin dulu, kita edukasi yang bener, ah, mindset-nya yang bener. ah, Oh, market tuh seperti apa sih ininya, kita pair-nya di mana, kita gitu, market trading-nya di mana. Jangan sampai, kita pengennya ngejar cepet-cepet heeh, kaya, financial freedom, nggak, apa namanya, nggak punya planning yang jelas, mhm, ya maaf-maaf kalau misalkan nantinya akhirnya akhirnya boncos. boncos, Itu banyak banget terjadi. mhm, Kenapa di Indonesia ini
banyak banget orang-orang yang terkena kasus pinjol, Mhm, terkena kasus scam, ya mhm, karena memang edukasinya kurang. Jadi oke, sayang banget kalau misalkan, teman-teman nantinya jadi korban yang seperti itu. Mending istilahnya kita investasi leher ke atas dulu deh, belajar dulu. belajar dulu deh, Iya, kita edukasi dulu deh yang bener deh, yang baik. Baru kita bisa memutuskan, mhm, kita akan mau trading atau enggak, mhm, kita akan deposit berapa, mhm, mhm, kita nanti bisa terukur resikonya berapa. mhm, Jadi enak nanti mhm, kita nggak terganggu dari, apa namanya, aktivitas, terus sosial komunikasi sama keluarga juga enak. mhm, Jangan sampai semua hartanya digadekan, mhm. jadikan modal, kita nggak punya apa, tahu-tahu boncos, aduh itu bisa Nah, merusak semuanya. Trading bukannya malah jadi sumber income pendapatan atau jadi heeh, sumber utama, malah jadi sumber kehancuran. malapetaka. Iya, kan udah jelek banget ya Iya, di dunia trading ya, makanya iya, harapannya ya kita edukasi lah, makanya oke. saya apresiat ke Traxindo lah, ini jadi, Thank you. salah satu bentuk komunitas yang bagus untuk edukasi teman-teman semua gitu. Oke, jadi, teman-teman banyak ya pelajarannya dari Om Hudi. Nah, saya pengen nanya gini Om, sekarang langsung aja nih ke teknis ya. Ya, Saya pengen penasaran nih, ya, Om Hudi kan ini aktif ya, kerja ya, nih ya, mhm, dari ini posisinya sekarang bisnis atau karyawan? karyawan, Karyawan, berarti karyawan lah ya, karyawan, berarti dia kerja Senin sampai Jumat, Jumat, ya, istilahnya itu office hour lah ya? ya, Nah, bagaimana membagi waktu dengan tradingnya? Itu sih saya penasaran, oh gitu. gimana caranya gitu? Ya caranya Kapan entry, kapan ceritain aja oh sehari-harinya, misalnya hari Senin lah bangun tidur ngapain gitu, oh gitu. Ya biasanya gitu. biasanya sih kalau saya nggak terlalu banyak lihat chart ya, Oke. karena memang udah males banget. Udah maksudnya udah males kalau harus scalping-an tiap menit, Oke. apalagi di time frame Berarti lebih ke rendah. arah apa? Saya lebih ke daily, weekly, atau monthly. Oh, oke. Enggak, tradingnya berarti ke day trade, swing, atau ke scalping? Enggak, udah pasti tadi ya? Scalping sih Berarti enggak, day trade ya jatuhnya? lebih lebih ke arah day trade. Ah, oke. Nah, kan biasanya kalau misalkan saya pengen hari itu open posisi ya biasanya nanti 8:30 tuh jam-jamnya 7 candle Hmm. exit kan, saya udah mulai ini 10 menit atau 5 menit sebelumnya udah buka ini apa, MT4, Ah, terus kita tinggal PO aja sesuai dengan arahan SOP-nya. heeh. Udah kita tinggal, mau itu mau SL, mau TP, ya TP alhamdulillah, SL memang belum rezekinya gitu Ah, aja. oke. Samping itu kan juga ada technical 7 naga ya. Heeh. Ya udah itu enak banget sih kalau bagi saya yang kerja apalagi. Itu tinggal kita ukur aja kira-kira kedalamannya seperti apa, kita tinggal ngukur resikonya seperti apa, kita bisa hitung di mana batas kerugian yang harus kita sampaikan. Mmm, Maksudnya yang kita dapatkan ketika itu tersentuh. mmm, Itu semua ada hitungannya sih, mmm. maksudnya kalau udah bisa matematika mah kayaknya nggak mungkin rugi sih. Harusnya ya? Harusnya, Karena itu gampang hitungannya banget jelas. masalahnya hitungan jelas tinggal matematikanya aja, simple itu mah. Banyak trader sekarang itu mereka fokusnya adalah analisa, Ya, candle ya, mmm, jarang yang menghitung money management. ya, Padahal trading itu yang penting tuh justru adalah money manajemennya dulu. sepakat. Sejauh mana seberapa besar modal kita, seberapa siap kita menerima resiko, itu kan Betul, bisa dihitung dan clear ya. clear, Itu kan clear hitungannya gitu ya. Baru kita mulai belajar analisa, harusnya iya, itu yang benar ya. bener. Kalau di dalam dunia trading itu kalau saya pernah dengar-dengar itu kan bisnis yang paling fair, Pak. Mhm. Kenapa? Karena bisa kita ukur resikonya di awal. Sekarang Iya, kita buka usaha nih katakanlah, heeh, buka usaha bakso, emang kita tahu bakal kerugiannya berapa di awal. Kita heeh, tahu bener. setiap hari itu bakal rugi atau untung. Untung, Untungnya berapa, ruginya kita nggak tahu. heeh, Kalau di trading kita jelas, bahwasanya kesiapan untung ruginya kita bisa ukur. oke, Kita mau rugi 1%, 2%, 10% itu bisa di awal. mmm, Resiko yang kita siap resikokan, kita bisa hitung di awal. Untungnya pun bisa kita hitung di awal. mmm, Jadi ya bagi saya tuh fair sih, maksudnya mmm, bisa kita hitung juga keuntungan dan kerugiannya. Tinggal oke, istilahnya dari sisi kita, mau bisa legowo atau menerima nggak nih ya, dengan keuntungan atau kerugian yang udah kita siapkan. oke. Biasanya orang kadang terlalu overconfident, udah tahu bakunya seperti ini, udah siap segini, tahu-tahu lotnya dinaikin 10 kali lipat, jebret. Ya udah siap-siap dah kalau nggak sesuai arah repot Ya, gitu. oke. Gitu ya, kebayang ya teman-teman, jadi Om Budi ini, lebih ke arah day trade ya, tradingnya harian, eee
Berarti pagi, habis itu PO, SLTP tinggal, konsepnya Tinggal. begitu ya? Iya, Oke. pada dasarnya itu. Biasanya dalam 1 minggu itu rata-rata berapa kali trade? Apakah tiap hari, 1 hari 1, ataukah misalnya dalam seminggu itu 3, 4? Standarnya sih kita 1 hari 1 kali sih, Pak. Enggak, Om Budi aja biasanya. Oh, kalau saya memang jarang ya, Mas. Saya kalau trade biasanya sih, lihat mood aja, Pak. Kalau pas hari itu mood-nya lagi pengen buka MT4 ya kita buka, kalau enggak ya udah biarin aja, yang penting kita udah Heeh, biasanya sih hari Minggu itu saya udah lihat, chart biasanya, heeh, terus kita ukur, oh kemungkinan akan ke sini. heeh, Kita udah pasang limit limit, di situ, heeh. terus nanti kena ya syukur, nggak kena Nah, ya ya udah belum sudah. rezeki, Oke. gitu. Jadi nggak ada beban, kerja juga Heeh. nyaman, jadi menjalani hari-hari itu ya nggak ada beban sama sekali, nggak Nggak mikirin takut ya floating-an floating ini gitu? bakal meng-MC-kan modal Maksudnya kita atau apa, enggak sih. enggak ya? Malah itu malah Oke. berbahaya kalau seperti itu. Iya, entar kerjanya terganggu malah. Iya Iya kan? bener. Nah, itu yang kita aduh keren banget ya, maksudnya kerjaan tetap jalan, tapi trading juga jalan. Nah, ngomong-ngomong ya, berarti ini bisa dibilang ya trading ini sebagai sampingan lah ya, Ya, karena tetap yang utamanya kerja. Nah, dari kerjaan sampingan sebagai trader ini, kira-kira average lah, sebulan itu bisa hit berapa rata-rata? wah Kalau enak di banget. average, rata-rata aja, rata-rata. Aduh. Kan biar real gitu, real gitu. Nggak enak kalau ngomong masalah nominal, kalau ngomong ya intinya untuk hidup di Bandung Cukup. cukup gitu. Nah, tuh catet ya UMR Bandung berapa tahu kan? Kalau ngomong masalah nominal nanti takutnya, harus sekian sekian, itu takutnya Beda-beda lah ya. iya takutnya jadi nggak sehat, Oke, itu nggak nanti segan. Oke, jadi patokan orang. oke. Tapi jadi poin pentingnya adalah trading itu skill evergreen. Nah, Skill evergreen tuh skill yang sebaiknya teman-teman bisa milikin gitu, karena ini tuh globalisasi dunia tuh mau dimanapun teman-teman ya maaf kalau misalkan kayak saya karyawan, nggak semua umur bisa dihabiskan di karyawan. yes, Ada betul, masanya, betul. bisa kalau nggak kalau syukur-syukur sampai pensiun alhamdulillah, Mhm. kalau ada masalah dipecat ya sudah Ya selesai, berarti sudah, kan iya, bener, bener, bener. kalau di usia yang sekarang mau cari kerja lagi juga susah Iya, juga, belum iya, tentu dapat betul. yang ini lagi, makanya Kadang-kadang perusahaan kan mintanya yang fresh, mudah-mudah muda-muda biasanya kan gitu, dengan heeh. tenaga yang baru, kalau Mhm, yang udah kepala 3 lebih mah mungkin susah. mhm. Makanya saya, eee, membenahi diri saya, oh cara Nyari trading yang skill benar lah, kayak ini, skill evergreen yang salah satu skill evergreen yang harus saya punya ya skill trading. Jadi mmm, kalaupun, eee, maaf saya nggak bisa udah nggak bermanfaat lagi di dunia industri, paling nggak saya di industri trading masih masih bisa jalan, bertahan. tahan, iya Bisa betul. menafkahi anak istri segala Heeh, macam gitu sih. Jadi nggak bingung harus kerja apa, harus gimana, jadi oh heeh. ya udah dipersiapkan sih demikian rupa sih, Pak, gitu. Nah, itu ya. Jadi teman-teman, skill trading itu paling enggak semua orang itu harus punya ya. Iya Untuk bener, apa? Untuk jaga-jaga iya kan. Kita kan nggak tahu ya, dunia serba nggak pasti. iya Ya suka nggak suka selama Covid yang ya terus terang ya, iya kita di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, iya ya kan. 2 tahun mungkin ya, 2 tahun lebih iya, ya itu dari kan. 2019 2019 sampai sampai 2021 ya. 2021 itu Mhm, full kita nggak bisa ngapa-ngapain, mhm, mau bisnis susah, mau usaha susah, iya. kerja banyak layoff segala macem. Nah, Nah, gitu. sementara trading masih bisa jalan sebenarnya. Iya Cukup yang penting koneksi internet, modal, sama skill, bener nggak? iya, sama HP. Sama HP. Iya, kalau nggak punya HP gimana? Konek ke mana? Apalagi mobile ya. Iya. Ya kerja kan kita ambil mobile juga ya. Iya, Jadi apalagi sekarang kalau bisa trading sambil liburan, di mana-mana kan, kalau sambil di gunung atau di mana mah sambil klik-klik-klik tapi enak. tetap dengan catatan setelah punya ilmunya. Bener bener itu bener banget Jangan itu. ya kan kita kan suka ditontonkan ya kayak trading tuh gampang, mudah, kenyataannya enggak gitu Iya, ya. Bahkan Om Budi sendiri ngalamin di awal trading tuh bukannya untung, bener nggak? bener Malah hancur-hancuran dulu kan. bener, Babak belur dulu, hilang dulu sampai 80 juta, tambah lagi yang EA mungkin 100 juta lebih kali ya, lebih. iya kan? Nah, tapi dengan mau merendahkan diri untuk belajar, Iya, mengosongkan gelas terus gitu kan ya, mau belajar segala macam, alhamdulillah itu akhirnya kembali recovery dan bisa dipakai untuk apa namanya, sampai dengan hari ini ya, iya, gitu ya. Jadi sebagai penutup, ya saya pengen tahu, untuk teman-teman trader yang baru mulai ada niat atau mmm, mungkin mulai kepincut nih masuk dunia trading nih, mhm. kira-kira apa pesannya atau sarannya buat teman-teman? Oh iya, oke. Eee, buat teman-teman yang
pengen di dunia trading, Mhm. pengen sustain, pengen lama, pertama ya harus belajar dulu yang benar. Mmm. Apalagi di teman-teman Traxindo kan sudah Mhm. menyediakan edukasi yang bagus ya dengan mentor yang terbaik. Itu silakan dimanfaatkan teman-teman. Eee, nggak nggak rugilah untuk Mhm. istilahnya ikut edukasi di Traxindo, nggak bakal mengecewakan, apalagi dibantu sama mentor-mentor berkualitas di Mhm. sini, harapannya itu bisa jadi, meminimalisir kerugian. Ya, betul. Jangan sampai, kerugian-kerugian saya yang sebelum-sebelumnya itu terjadi di teman-teman. Mhm. Ya harapannya belajar yang bener, mindset yang bener, jadi nggak asal-asalan, jangan mudah tertipu lihat di Instagram, di TikTok, di live segala macam yang load-nya berjubun atau kayak jahitan. Heeh. Ya mungkin, bisa sih bisa, cuman bagi yang pertama kali itu nggak disarankan. Iya. Harapannya bener-bener belajar yang baik, mindset yang baik, dengan itu teman-teman akan mendapatkan hasil yang baik gitu. Oke. Thank you Om Hudi Ya siap. sharing-sharing-nya. Ya, sekian dulu dari saya dan Om Hudi ya. Sampai ketemu di program Happy Weekend minggu depan.